Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mulai menguat di Jawa sejak sekitar abad ke-15. Ajarannya yang mampu beradaptasi dengan kultur dan budaya penduduk lokal sedikit demi sedikit mengerus keberadaan dua agama besar yang telah dianut orang-orang Jawa sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha. Wali Songo atau 9 wali kemudian semakin menguatkan keberadaan Islam di Pulau Jawa dengan ajaran yang humanis, mudah dipahami, serta tidak serta-merta menggusur kebiasaan dan budaya lokal, membuat Islam dapat diterima masyarakat Jawa secara merata. Wali Songo kemudian disebut-sebut sebagai ujung tombak dalam Islamisasi Jawa pada saat itu. Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Ampel, hingga Sunan Gunung Jati membangun wilayah penyebaran Islam masing-masing. Selain membawa ajaran agama, secara politik mereka juga sekaligus menjadi pembuka jalan bagi era kerajaan Islam di Pulau Jawa. Tapi apakah sudah ada ulama penyebar Islam di Pulau Jawa sebelum Wali Songo? Para kiai di Pulau Jawa mengenai sejumlah nama ulama yang sudah lebih dulu menyebarkan Islam di Jawa. Para ulama ini diduga juga sebagai guru dari para Wali Songo. Siapakah mereka? Yang pertama, Syekh Jumadil Kubro. Nama Syekh Jumadil Kubro kerap disebut-sebut sebagai guru para Wali Songo. Dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sunyoto disebutkan Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Menurut salah satu versi, ia lahir di sebuah desa di Samarkandi, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14 dengan nama Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Sejak kecil, ia mendapatkan pendidikan agama Islam dari ayahnya, yaitu Said Jainul Husain. Setelah dewasa, ia pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Dari India, ia kemudian memperdalam ilmunya di Mekah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar Mekah dan Madinah. Dalam buku sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 orang putra, Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim As-Samarkandi, dan Maulana Ishaq. Selain pendakwah agama Islam, ia juga dikenal sebagai seorang saudagar. Konon ketika sedang berada di Campa, ia berhasil mengislamkan penguasa wilayah itu yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Di sana ia menikahkan putranya Ibrahim As-Samarkandi dengan putri Raja Campa, Dewi Chandrawulan. Perjalanan pun lalu berlanjut ke wilayah Samudra Pasai Aceh. Ia didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di wilayah Nusantara. Syekh Jumadil Kubro diperkirakan tiba di Jawa pada tahun 1399 Masehi, di mana pada saat itu ajaran Hindu-Buddha masih sangat kuat karena keberadaan kerajaan Majapahit. Ia pun berdakwah secara perlahan-lahan dan sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata begitu banyak orang, termasuk kalangan bangsawan, yang tertarik dengan Islam, sehingga ia pun akhirnya memiliki banyak pengikut. Yang kedua, Syekh Datul Kahfi. Nama lain dari Syekh Datul Kahfi adalah Syekh Nurjati alias Syekh Idopi. Ia merupakan perintis penyebaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Menurut catatan, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung, Malaka, sekitar abad ke-14. Ia adalah putra seorang ulama besar dari Malaka yang bernama Syekh Datu Ahmad. Disebutkan dalam naskah Purwa Carubanagari, sebagaimana dikutip dari Historia, Syekh Nurjati adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Zainal Abidin. Syekh Nurjati pernah belajar di Mekah pada pertengahan abad ke-14, lalu ia pergi ke Baghdad, Irak, yang waktu itu masih merupakan wilayah kerajaan Persia. Ia memperdalam ilmu di salah satu pusat peradaban dunia itu. Ia menikah dengan Sarip Halimah, adik dari penguasa Baghdad, Sarip Sulaiman. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya kelak mengikuti jejaknya di Cirebon.
Syekh Nurjati diutus oleh Raja Baghdad itu untuk menyiarkan Islam ke Nusantara yang ketika itu sudah menjalin hubungan dagang dengan Persia, dan sampailah ia di Cirebon. Sejarawan dan arkeolog Uka Chandrasasmita menyebut Syekh Nurjati dan rombongan tiba di pelabuhan Muara Jati, Cirebon pada tahun 1420 Masehi. Di Cirebon ia bermukim di kiri Amparan Jati dan diterima oleh masyarakat setempat dengan sangat baik. Dari tempat itulah sang Syekh mulai berdakwah, mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk yang rata-rata beragama Hindu-Buddha. Banyak orang dari wilayah lain datang belajar kepadanya. Meski kiprah dakwah Syekh Nurjati mendapat penentangan keras dari kerajaan Galuh sebagai penguasa Cirebon kala itu, namun pada akhirnya ia malah menjadi guru bagi para putra-putri Raja Sunda tersebut, yaitu Prabu Siliwangi, yakni Raden Walangsungsang dan Nyai Rara Santang. Keduanya memilih memeluk Islam setelah memperdalam ajaran Islam. Raden Walangsungsang bergelar Syekh Duliman, kemudian mendirikan pusat dakwah di Caruban Larang, tempat sekarang berdiri Kesultanan Cirebon. Yang ketiga, Syekh Maulana Akbar. Berikutnya adalah Syekh Maulana Akbar, nama lain dari Syekh Bayanullah. Ia adalah adik dari Syekh Nurjati yang banyak menyebarkan Islam di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Dalam naskah Pangeran Wangsakerta tercatat bahwa Syekh Maulana Akbar merupakan putra dari Syekh Datuk Ahmad, cucu Syekh Datuk Isa. Keduanya dikenal sebagai ulama besar di Malaka. Syekh Maulana Akbar datang ke Jawa setelah Syekh Nurjati atau Datuk Kahpi membangun tempat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Sejak remaja ia sudah belajar di Mekah, bahkan lebih dulu ketimbang kakaknya. Menurut catatan, ia tertarik berdakwah di Jawa Barat setelah mendengar cerita terkait kondisi Nusantara dari Walangsungsang dan Rara Santang yang mengunjunginya di Mekah. Syekh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450 Masehi, setelah sebelumnya sempat tinggal di Cirebon bersama sang kakak Syekh Nurjati. Syekh Maulana Akbar mendirikan sebuah pondok di desa Sidapurna, Kuningan, Jawa Barat. Menurut catatan, Syekh Maulana Akbar menikahi Nyi Windansari, cucu Raja Prabu Dewaniskala di Kawali. Dari pernikahan tersebut lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Sang putra ini yang kemudian melanjutkan dakwahnya. Yang keempat, Syekh Kuro. Nama lain adalah Syekh Kuro alias Syekh Mursahadatillah, atau dikenal juga dengan nama Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro berasal dari Campa, putra seorang ulama besar, Syekh Yusuf Sidik. Ia mendapatkan pengetahuan tentang Islam dari ulama-ulama besar di Mekah. Dalam cerita Purwa Caruban Nagari disebutkan jika Syekh Kuro pergi ke Nusantara dalam perjalanan dakwah, ia ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang ketika itu datang ke Campa. Syekh Kuro sebelumnya sempat mengajar Islam di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Dari sanalah ia melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa. Menurut sejumlah catatan, daerah pertama yang disinggahinya adalah Cirebon, yang merupakan wilayah kerajaan Galuh Sunda pada tahun 1418 Masehi. Ia pun kemudian menyebarkan ajaran Islam dari tempat tersebut. Namun Syekh Kuro tidak lama tinggal di Cirebon. Halangan dari para penguasa saat itu membuatnya terpaksa pergi meninggalkan Cirebon ke sekitar Karawang. Di tempat barunya, Syekh Kuro membangun sebuah pondok pesantren. Ia dikenal memiliki suara yang merdu ketika membaca Al-Quran. Karena itulah salah satunya yang membuat banyak orang tertarik mempelajari Islam. Buku sejarah pesantren, jejak penyebaran dan jaringan wilayah Priangan yang ditulis peneliti Ading Kusdiana mencatat Ki Gedeng Tapa pernah menyuruh putrinya Nyai Subang Larang pergi ke Karawang untuk menuntut ilmu agama kepada Syekh Kuro. Disinilah Nyai Subang Larang memeluk Islam dan mulai mengajarkan Islam kepada anak-anaknya, Raden Walangsungsang dan Nyai Rara Santang. Keduanya kemudian menjadi murid Syekh Datul Kahpi atau Syekh Nurjati.
Itulah 4 ulama yang lebih dahulu menyebarkan Islam sebelum Wali Songo, juga sebagai guru dari para Wali Songo. Semoga bermanfaat.